Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat dan penyelesaian soal cerita bilangan bulat. Ayo, masih ada yang ingat nggak kemarin kita udah belajar apa? Ya, betul. Kita kemarin sudah belajar operasi hitung bilangan bulat dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, materi selanjutnya adalah kita akan mempelajari operasi hitung bilangan bulat dalam bentuk campuran. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu soal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian subscribe, like, dan bagikan materi ini ke teman-teman yang lain ya, agar ibu juga lebih bersemangat dalam membuat konten video pembelajaran. Nah, selanjutnya ada beberapa ketentuannya dalam mengerjakan operasi hitung bilangan campuran. Syarat-syarat menyelesaikan operasi hitung. Yang pertama, kerjakan yang ada di dalam kurung dahulu. Jadi kalau kamu ketemu soal yang ada di dalam kurung, baik itu penjumlahan atau pengurangan, pembagian, dan perkalian, di sebelah kanan atau di sebelah kiri, kalian harus mengerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, jika terdapat operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka kerjakan perkalian dan pembagian. Jadi mereka ini nilainya seimbang ya, atau posisinya seimbang. Jadi pembagian dan perkalian itu, misalnya ada soal perkalian dan pembagian dan penjumlahan. Kamu mengerjakan soal perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Yang ketiga, jika terdapat operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka kerjakan urutan yang sebelah kiri. Nah, misalnya posisi simbolnya ini sama-sama kuat, kayak misalnya ada penjumlahan dan pengurangan. Cuma ada hanya penjumlahan dan pengurangan. Kamu mulai kerjakan dari sebelah urutan sebelah kiri. Jadi kamu mulainya mengerjakan dari sebelah kiri. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya ini ada contoh ya, operasi hitung campuran bilangan bulat. Contoh pertama, negatif 25 ditambah buka kurung. Itu saya blok karena ada tanda buka kurung ya. Buka kurung 50 dikurang negatif 5 tutup kurung. Kenapa itu tutup kurungnya ada 2? Karena yang pertama, negatif 5 itu ada tanda pemisah buka kurung 1. Kemudian yang buka kurung terakhir menandakan adanya di dalam posisinya itu di dalam kurung. Ya, itu yang paling kalian harus pahami. Min 5 merupakan tanda pemisah, sedangkan buka kurung min 5 dikurang buka kurung negatif 5 tutup kurungnya ada 2, itu adalah tanda di dalam kurung. Yang pertama kalian kerjakan adalah yang ada di dalam kurung. Berarti 50 dikurang negatif 5 sama dengan 55. Jadi negatif 25 ditambah 55 sama dengan 30. Contoh yang kedua, positif 75 ditambah negatif 100. Ada tanda buka kurung ya, karena itu tanda pemisah. Jadi min 100 itu bukan buka kurung itu, tapi itu adalah tanda pemisah. Dikurang buka kurung negatif 20 tutup kurung. Nah, tadi yang saya udah bilang itu di situ nggak ada di dalam kurung. Terus posisinya mereka sama seimbang. Penjumlahan dan pengurangan itu nilainya seimbang, kecuali kalau kalian menghadapi penjumlahan, pengurangan, dan pembagian atau perkalian. Nah, berarti dikerjakan dari urutan sebelah kiri. Berarti 75 ditambah negatif 100 sama dengan min 25. Dikurang negatif 20 sama dengan min 5. Contoh ketiga, 400 dikurang buka kurung negatif 100 tutup kurung dibagi 5. Masih sama, min 100 itu bukan buka kurung tapi tanda pemisah. Jadi kita kerjakan yang pembagian dulu. Itu ada pengurangan dan pembagian. Pembagian dulu karena posisinya dia lebih besar. 400 dikurang min 20 sama dengan 400. Tandanya berubah ya. Kalian bisa lihat teman-teman, di situ kan pertama negatif. Di dalam kurung
di dalam kurung 20 itu negatif. Jadi negatif ketemu negatif sama dengan positif. Jadi tandanya kita ubah dulu. Positif 400 ditambah 20 sama dengan 420. Oke. Lanjut ya. Sampai sini ada yang masih bingung? Oke, lanjut ya. Contoh yang keempat. Positif 6 dikali. Nah, itu ada tanda buka kurung ya. 4 ditambah 3 tutup kurung. Dikurang 28 dibagi buka kurung 9 dikurang 2. Nah, teman-teman bisa lihat kan berapa jumlah bilangan yang ada di dalam buka kurung. Ya, betul sekali, ada 2. Berarti walaupun di situ kan ada perkalian dan pembagian. Walaupun posisi perkalian dan pembagian lebih besar daripada positif dan penjumlahan dan pengurangan, berarti kamu harus kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Nah, 4 tambah 3 7. 9 kurang 2 berapa? 7. Jadi 6 dikali, kita turunkan ya, 6 dikali 7 dikurang 28 dibagi 7. Berarti sama, masih kerjakan yang ada di perkalian dan pembagian baru dikurangkan. Jadi 42 dikurang 4 sama dengan 28. Kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Contoh yang kelima, positif 9 dikurang negatif 3 dikali positif 4 ditambah positif 8 dibagi min 6. Nah, kita ini nggak ada buka kurung ya teman-teman, tapi di sini perhatikan ada tanda perkalian dan pembagian. Berarti teman-teman harus mengerjakan yang perkalian dan pembagiannya dulu. Itu tandanya diubah dulu ya. 9 dikurang negatif 3 berarti berubah dulu. Min ketemu min berarti dia jadi plus. Tandanya diubah dulu simbolnya. Berarti 9 ditambah 3 dikali 4 ditambah 18 dibagi min 6. Oke. Lanjut, berarti 3 kali 4 12, 18 dibagi min 6 sama dengan min 3. Berarti 9 ditambah 12 ditambah min 3. Kita turunkan. Tandanya kenapa berubah itu menjadi min karena 12. Setelah angka 12 ini ada positif 7. Jadi positif 7, positif ketemu negatif dari min 3 ya. Jadi diubah menjadi positif. 21 ditambah 21 dari mana? 9 ditambah 12. 21 dikurang 3 sama dengan 18. Kerjakan pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung japri ke ibu. Kita lanjut ya materinya. Oke, bagi teman-teman yang membagikan video pembelajaran ini ke teman yang lain, kalau misalnya nggak tahu kontak ibu atau japri WA, kalian bisa komen di bawah kotak komentar di bawah ya. Jadi kalian bisa menanyakan langsung kepada saya. Jangan lupa dipahami dulu dalam mengerjakan operasi hitung bilangan bulat campuran. Kalian harus memahami ketentuannya yang tadi saya udah berikan 3 ketentuannya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke materi penyelesaian soal cerita bilangan bulat. Di sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak kita lanjut saja. Oke, lanjut ya. Materi selanjutnya penyelesaian soal cerita bilangan bulat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kamu bisa menemukan permasalahan bilangan bulat. Ibu rangkum dalam soal cerita ya. Contoh pertama, Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya, ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu airnya turun menjadi 10 derajat Celcius. Sedang saat es yang dimasukkan mencair, suhu airnya naik kembali menjadi 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas tersebut? Nah, suhu pertamanya itu kan 18. Berarti kamu bisa tulis 18 derajat Celcius, 18. Kemudian dia mengalami penurunan. Karena mengalami penurunan berarti
dikurang 10 karena mengalami penurunan 10 derajat Celcius. Kemudian setelah es batu yang mencair dia mengalami penaikan, ditambah 5 berarti 18 dikurang 10 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi suhu air di dalam gelas sekarang 13 derajat Celcius. Kemudian contoh yang kedua, seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Berarti kita bisa tulis simbolnya negatif 3 karena dia posisinya berada di bawah permukaan laut. Selanjutnya ia menyelam lagi, berarti semakin ke dalam ya, menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, berarti posisi pertama kan adalah negatif 3 karena di bawah permukaan air laut. Permukaan laut berarti dia kita bisa tulis negatif 3 ditambah negatif 4 berarti negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Jadi posisi penyelam sekarang adalah 7 meter di bawah permukaan air laut. Nah, kalau sudah kalian pahami beberapa contoh soal yang Ibu berikan, sekarang waktunya kalian menyelesaikan soal dari Ibu. Silakan kalian tulis di buku latihan matematika. Jangan lupa yang ada yang barusan Ibu jelaskan contoh soalnya dan ketentuan dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat campuran, kalian tulis di buku catatan matematika. Nah, ini latihannya ya, hanya 5. Kerjakan dengan ketentuan yang tadi saya bilang. Ditulis soalnya, kemudian jawabannya ditulis di bawahnya pakai cara tulis di buku latihan matematika. Hari Rabu akan Ibu koreksi semua tugas kalian yang sudah dikerjakan di rumah. Nanti akan Ibu kembalikan ada nilainya langsung, jadi kalian bisa langsung mengerjakan sekarang juga. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini mengenai tentang operasi hitung bilangan bulat campuran. Kalian bisa subscribe konten channel YouTube Ibu agar Ibu lebih semangat lagi membuat video pembelajaran matematika. Bisa dibagikan, bisa di-like sama teman-teman agar ilmunya lebih bermanfaat lagi ya. Oke, Ibu akhiri. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.